Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tentang eksistensi dan penerapan hukum Islam dalam hukum positif di Indonesia. Sebelum lanjut ke pembahasan, kenalan dengan kelompok kami terlebih dahulu yuk. Di sini ada Vipta Aji yang akan menjelaskan materi 1 dan materi 2. Lalu ada M. Raihan yang akan menjelaskan materi 3 dan materi 4. Disusul oleh Della Syaputri yang akan menjelaskan materi kelima dan materi keenam. Dan Santika Vidya akan menjelaskan materi ketujuh atau materi yang terakhir. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari apa sih itu perubahan hukum Islam. Yang pertama itu latar belakang yang mendasari hukum Islam yang ada di Indonesia itu dikutip dari Robihim dari Semenanjung Arabia sampai Indonesia. Syariat diartikan sebagai tata aturan atau hukum-hukum yang disyaratkan oleh Allah kepada hambanya untuk diikuti. Yang kedua ada Ahmad Hanafi juga mendefinisikan syariat sebagai apa yang diadakan oleh Tuhan untuk hamba-hambanya yang dibawakan oleh seseorang Nabi SAW. Lalu yang ketiga, disimpulkan bahwa hukum Islam atau syariat merupakan kaidah aturan hukum yang berasal dari Allah kepada manusia. Jadi dalam hukum Islam ini adalah sesuai aturan atau perintah Allah yang disampaikan kepada nabi-nabi yang nanti diikuti oleh semua. Kelima, yang pertama itu ada Al-Quran, yang kedua ada hadis, yang ketiga ada qiyas, yang keempat ada ijtihad, dan yang kelima ada ijma. Dalil atau sumber hukum dalam hukum Islam yang telah disepakati oleh sebagian besar ulama dan dijadikan sebagai sumber hukum di dalam hukum Islam ini. Dan sebagai pedoman di mana hukum Islam ini nanti dapat menangani suatu perkara-perkara yang bersyariat yang nantinya dapat ditangani di pengadilan agama atau pengadilan negeri agama. Sekian dari sumber-sumber hukum dan latar belakang yang mendasari kita untuk melakukan presentasi hukum Islam ini. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci berupa firman-firman wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur bermutawatir selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dalam Al-Quran tersendiri diaturnya 3 hukum, yaitu antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan lainnya, manusia dengan alam. Sumber hukum yang kedua itu hadis. Hadis merupakan segala kumpulan tingkah laku, perkataan, perbuatan, ketetapan yang baik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Ijtihad ialah mencurahkan atau menggunakan seluruh kemampuan untuk mendapatkan suatu hukum syarah mengenai suatu masalah dengan jalan istinbat dari Al-Quran dan As-Sunnah. Fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam adalah untuk menetapkan suatu hukum di mana hal tersebut tidak dibahas dalam Al-Quran dan hadis. Bisa dikatakan, fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam adalah untuk mendapatkan sebuah solusi hukum jika ada suatu masalah yang harus ditetapkan hukumnya, akan tetapi tidak ditemukan baik di Al-Quran maupun hadis. Oleh karena itu, dari segi fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam, ijtihad memiliki kedudukan dan legalitas hukum Islam. Walaupun dengan demikian, ijtihad tidak dapat dilakukan oleh sembarangan orang, yang artinya hanya orang-orang tertentu saja yang memenuhi syarat khusus yang boleh berijtihad. Persyaratan ini seperti sudah balik, berakal, mengetahui dalil iqlal dan kehujahannya, mengerti dan mengetahui bahasa Arab, mengetahui ayat dan hadis-hadis hukum, mengetahui ilmu usul fikih, dan mengetahui hukum yang telah disepakati oleh ijma. Macam-macam ijtihad sendiri ada ijma adalah suatu kesepakatan para ulama yang menetapkan hukum agama Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara. Hasil dari kesepakatan para ulama ini berubah fatwa yang dilaksanakan oleh umat Islam. Adapun qiyas adalah suatu penetapan hukum terhadap masalah baru yang belum pernah ada sebelumnya, namun mempunyai kesamaan, manfaat, sebab, dan bahaya dengan masalah lain sehingga ditetapkan hukum yang sama. Ada pula maslahah musalah adalah suatu cara penetapan hukum berdasarkan pertimbangan dan manfaat dan kegunaannya. Adapun sudus zariyah yaitu suatu pemutusan hukum atas hal yang mubah dan makruh atau haram demi kepentingan umat.
Ada juga istihab, adalah suatu penetapan suatu hukum atau aturan hingga ada alasan untuk mengubah ketetapan tersebut. Ada juga urf, adalah penetapan bolehnya suatu adat istiadat dan kebebasan suatu masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ijma menurut istilahnya berarti adanya kesamaan pendapat ketika zaman Nabi Muhammad maupun setelah beliau wafat dan juga pada waktu tertentu saja dan mengenai masalah tertentu saja. Penyebab dilakukannya ijma itu adanya suatu masalah yang harus jelas status hukumnya dan juga karena nas Al-Quran dan Al-Hadis sudah tidak dapat turun lagi. Kesepakatan ulama tersebut dapat dilakukan dalam 3 hal secara, yakni melalui kesepakatan, perbuatan, dan dalam diam. Dan yang terakhir ada ciri-ciri hukum Islam. Ciri-ciri hukum Islam ada 3. Yang pertama merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam. Yang kedua mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah dan kesusilaan atau akhlak Islam. Dan yang terakhir atau yang ketiga mempunyai 2 istilah kunci. Yang pertama syariat. Syariat terdiri dari wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad. Dan yang kedua ada fikih. Fikih ini pemahaman dan hasil pemahaman manusia tentang syariat.